Tenang, tenang, tarik napas panjang. Aku Ceng Mujib dari Garut. Kos ieu teh naon teh karana kos eta guguk babaong ya. Oh. Lihatnya aja capek. Ari akang eta babangus eta nyontos saha. Nah, Saya sebagai warga Garut ya sangat malu banget ini. Soal hujat atau gimana? Kalian siapa? tuh netizen santrinya nih ngasih pepatah. Itu kalian Allah sebenarnya. Tuh, netizen tuh malah dikatain balik sama santrinya. Yang Aceh Mujib ini adalah sebuah contoh yang pantas kalian tiru. Beliau mengungkapkan Tuh, contoh yang pantas kalian tiru, kakinya di atas meja. Kiai kami itu tidak perlu membuat konten membagi-bagi uang, membagi-bagi beras hanya untuk sebuah viewers. Nah, ini menyindir, nggak perlu bikin konten, nggak perlu bagi-bagi uang, dan nggak perlu bagi-bagi beras. Ini maksudnya apa? Saya ucapkan kalian tolol, kalian duduk buat saya. Oke. Berarti ini menandakan kan, buah itu nggak akan jauh dari, kalau buah jatuh nggak akan jauh dari tangkalnya, dari pohonnya nggak akan jauh, pasti akan di dekat-dekat situ aja. Ketika gurunya seperti ini, muridnya juga akan seperti ini. Aku yakin dari kemarin semua santrinya bilang kata-kata kasar seperti ini. Kata-kata tolol itu menjadi andalan. Wow, viralkan ini. Hei, para kabeh, aku Ceng Mujib dari Garut. Si Aceng kalakuanna aya wae. Eta sukuna meni di luhur gitu Aceng, sia teh cangga atau kumaha? Dari dakwah dan teu pararuguh gitu. Emang mau ningali si Aceng gondok ieu nya. Piseureun picangiereun da lainna urang dapat ilmu nanya ilmu agama mah boro-boro menang ilmu agama teh malah ieu mah mamanas batur, ieu mah sigana teh yang gelut kumaha mun ngomong teh gogorowokan si Aceng. Halah Aceng. Mun ningalinya si ustad-ustadan ieu nya mun ngomong teh piseureun ge bar gogorowokan teh nya. Kos ieu teh naon teh karana kos eta guguk babaong ya. Sok nu urang nyaho mah nya mun urang maca Quran nu bener mah nya kan aya di Quran teh nya loba da Islam teh mengajarkan kebaikan, ketulusan, kedamaian gitu nya. Terus mengajarkan pokoknya anu tenang gitunya, jiwana soalnya tenang anu beragama Islam nu bener mah. Betul. Nang ieu teh sigana teh si Aceng teh sigana ieu bekan wae nya panasan. Gitu, coba tinggali anu beragama anu bener mah nya pasti damai dah. Cara bicara juga bagus. Setuju. Bertutur kata yang bagus. Terus ge eta kunaon Ceng eta suku meni kaluhur gitu. Ge siga anu arek cangkel meureun. Konserna eta ni DP. Ngadangdut ayeuna mah coba introspeksi diri nya Ceng gondok. Wah, itu tah teu sae gitu teh teu sae memalukan Islam. Ieu mah abdi sanes sasahanya, abdi mah hanya muslimah biasa, perempuan biasa. Sebagai netizen. Tetep pantas gitu tah ningalina ngomongna ustad, tapi nya atuh introspeksi diri leh nya. Malu urang teh Islam teh ulah dijojorek itu. Islam mah coba baca di Quran anu bener. Kumaha artina Quran Allah hoyong ngakos kumaha ta eta terapkeun di kehidupan sehari-hari. Nya ieu mah omat we ka Aceng gondok. Nya nuhun. Omat Kang Aceng. Modi Habib mah nya. Habib itu penuh kasih sayang, sanes gogorowokan kos itu. Paur pita suarana ilang nya. Kudunya ka diri sendiri. Terus. Nah, eta. Ya ayya Tuhan nafsun mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang, tarik napas panjang. Khawatir banget sama Bapak Aceng gondok ini, pita suaranya hilang. Karena di setiap penampilannya yang keluar di VT-VT teriak-teriak. Wak. Au. Lihatnya aja capek. Istighfar. Lebih damai lagi, lebih nyaman lagi, tenang, damai. Karena Islam penuh cinta dan kedamaian. Peace and love. Tah. Terus aya oi anu ngageulkeun jagat teh kitu nya. Tah ieu di Aceng pon. Aceng Mujib ting Aceng naon. Yo. Ceng Mujib. Ari akang eta ngawaris di mana? Akang teh kan jalmi ngartos, jalmi berilmu ahli agama. Pasti lamun agama teh berenang urang teh nyontor Rasul ajaran segala rupana oge.
boh perilaku, boh ibadahna pasti bakal nyontoh Rasul. Nyata Kangjeng Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, pasti eta nu dicontohna. Ari akang eta babangus eta nyontoh saha cing. Nah, Kan, eta. akang mah jalmi tos terpandang gaduh gelar ustad teu pantes bahasa eta cungur nepikeun ka aduh merahkeun kitu bahasa teh kudu bisa mere contoh. Lu ahli ibadah teh kumaha? Pakai akhlakna. Orang yang berakhlak pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu berakhlak kan. Betul. Dengekeun akhlak mah nomor 1. Teu pantes babasaan kitu aya di bibir akang, babasaan kitu aya di sungut akang. Lamun ti dewek ya jelema anu lamok kudu dosa kieu, anu tidak berilmu. Pantes. Keluarkeun bahasa. Iya. Oke kasar, arogan. Haji deui kan. Urang Oh. jeung Garut ieu, turunan Garut asli ieu. Tah. Teu kitu teu boga ajaran anu kitu, teu boga warahan kitu, teu diboga didikan kitu di kolot urang. Nah, kasebut we tokoh agama boga pesantren. Lu mulai Garut deui. Alah. Mari cepat di Mulyadinya. Buka TikTok viral banget ya, memalukan ini Garut. Saya sebagai warga Garut ya sangat malu banget ini oknum-oknum desa ya, kepala desa di Garut banyak yang memakan dana desa dipakai dengan kepentingan pribadi. Ih, memalukan banget ya. Waduh. Pak Dedi, ini aku sebagai warga Garut mendingan semua desa aja lah diaudit ya Pak Dedi ya. Setuju. Bukannya kita seuzon, bukannya kita mau fitnah ya, tapi kan ini demi memberantas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya uang dana itu dipakai masyarakat semuanya, yang dipakai kepentingan diri pribadi ya. Mendingan diaudit semuanya Pak Dedi, desa ada ya. Enggak. Oh, itu sebenarnya itu cuman Ini santri Aceh. yang nggak punya otak itu sebenarnya. Misalkan yang pengen tahu gimana pesantren, gimana kiai, makanya nggak usah soal hujat atau gimana, kalian siapa? Tuh netizen santrinya nih ngasih pepatah. Mereka para kiai pesantren mempunyai pendagangan, pertanian, sama peternakan. Jadi kalian cuma ada dihormatnya doang, tanpa ada bukti, tanpa ada suatu bukti gitu kan. Jadi kiai malah bukan karena tidak mendapatkan dana hibah. Sebenarnya kiai malah itu ya kalian tahu sendiri lah, ya negara ini makin gak waras, agama dicampur, ya seorang ulama dibungkam. Jadi yang sebenarnya harus salah itu kalian semua netizen masyarakat, bukan para kiai. Makanya kalian kalau punya otak itu dipakai, bukan cuma sekedar bisa menghujat orang lain. Mudeng nggak ngomongnya? Belum mudeng, coba kita perdalam lagi. Menurut kamu kenapa netizen malah rame-rame nuduh dan memfitnah? Netizen dianggap memfitnah. Tuh, netizen memfitnah Ustadz Aceh katanya ya. Ya, karena mayoritas para netizen itu yang dipakai awam ini itu bukan otak, tapi jempol. Saking semangatnya mereka mencaci maki para kiai, para ulama, pesantren lah. Mereka hanya baca data-data, mereka cuma sekedar nonton TikTok doang. Jadi mereka tidak melihat semuanya kayak gimana, penjelasannya. Katanya cuma nonton TikTok doang. Nah, para netizen saya bertanya nih, kalian nonton video fullnya enggak? Atau nonton TikTok doang? Sekarang kalau di pertanyaannya dibalik, kalau nonton video full kok ternyata netizen masih seperti itu, terus mau gimana? Kayak gimana? Mereka cuma sekedar melihat potongan-potongan netizen. Jadi mereka cuma Oknam-oknam. kayak gini. Tapi tanpa mereka sadari, padahal yang diucapkan oleh pengusaha Kiai Haji Aceh Mujib itu bukan kayak begitu. Makanya buat kalian para netizen, kalau mau mengomentari atau mau kritik, maka setidaknya kalian harus tahu gimana awal videonya. Jangan cuma sekedar menonton di pertengahan doang. Waktunya kita umat, waktunya kita agama. Tapi kerjaan kalian apa? Cuma sekedar menghina yang membela agama. Itu kalian tolol sebenarnya. Tuh, netizen tuh malah dikatain balik sama santrinya. Nih, kalau saya pribadi sebagai netizen, saya sudah menonton secara full. Saya mengerti tujuannya apa dan ngobrolnya tentang apa. Saya nonton di iMedia TV channelnya tuh. Bahkan pas awal mula video yang saya tonton itu judulnya di dalam thumbnailnya
Ustadz Aceng Mujib menyebut thumbnailnya nih ada tulisannya, tanya sana sama iMedia TV thumbnailnya. Sayang sekali saya nggak screenshot ya thumbnailnya nih. Ustadz Aceng Mujib sebut Gubernur Jawa Barat KDM tol seperti itu di dalam thumbnailnya. Sesana tanya sama suruh sumpah suruh jujur iMedia TV itu, dan saya tonton sampai full. Dan menurut pendapat saya, memang menyebutkan seperti itu tidak ditunjukkan secara langsung, tapi dengan menyebut seperti itu menurut saya sedang menyebut Gubernur Jawa Barat. Karena apa? Karena sedang ceramahnya di Jawa Barat, terus ponpesnya ada di Jawa Barat, dan yang sedang dibicarakan ini otomatis ya Gubernur Jawa Barat ya Kang Deddy Mulyadi. Nggak mungkin dong Gubernur Jawa Barat ini Ono Surono. Ya kan Kang Deddy Mulyadi. Nah, di situ ada pengelakan kata lamun. Ya, kenapa harus menggunakan kata lamun? Karena kata lamun itu menjadi senjata yang paling ampuh ya. Mau mencaci maki orang kita menggunakan kata lamun. Jadi itu netizen akan memandang seperti itu. Mau lamun, mau jikalau, mau seandainya, pada intinya itu sudah menyenggol, itu sedang membicarakan, itu lagi ngegosipin KDM. Mau itu ujung-ujungnya membela, mau itu entah apapun, dengan kata-kata seperti itu netizen ini penonton atau netizen masyarakat itu kan nggak harus dipaksa harus mengerti apa tujuannya, nggak bisa seperti itu. Netizen ya sepemahamannya sendiri seperti itu loh, mau dipaksa gimana pun. Dengan menyebut Gubernur Jawa Barat ya sudah pasti ditunjukkan kepada KDM. Dengan menyebut kata tolol ya sudah pasti itu disebut kasar ya. Mau dibenarkan segimanapun kata tolol itu kasar. Di situ ada banyak orang, di situ banyak para santri, dan dipublikasikan juga di iMedia TV, di channel YouTube. Nah udah terbukti jelas gitu loh. Kalau memang tidak mau dihujat seperti ini ya jangan dipublikasikan di channel tersebut. Nah, yang harus diklarifikasi itu adalah channelnya. Mengapa channel tersebut membuat video terus diposting? Dan kenapa judul awalnya itu ada kata-kata tolol? Gitu loh ya. Itu video full. Sekarang thumbnailnya sudah diganti, dihilangkan kata-kata tololnya ya. Mau gimana? Sekarang memaksa kepada netizen harus percaya bahwa Ustadz Aceng ini adalah orang yang mendukung. Ya masa bodoh. Yang penting dalam ceramahnya tersebut kemarin ya seperti itu kejadiannya, tidak direkayasa, tidak diedit apapun. Orang memotong ya potongan itu hanya sebuah bagian-bagian yang terpenting. TikTok itu ngupload video paling lama 2 menit 3 menit itu saja, nggak mungkin ngupload video 40 menit. Ya otomatis yang diambil ya di arah situnya, nggak mungkin diambilnya pembukaannya doang, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu doang terus diupload, ya enggak. Kan lucu loh gitu loh. Ini untuk pemahaman untuk semua itu. Saya sebagai orang sebagai netizen lah sebutnya kan gitu loh, untuk menjelaskan. Jadi mau gimana pun juga seorang ulama, seorang pemuka agama mau ceramah pun sebaiknya jangan gosip, jangan membicarakan kata orang, jangan membicarakan politik, jangan berandai-andai atau menghayal. Nah nanti jangan-jangan isi ceramahnya ini bisa jadi kan saya memakai kata diduga nanti isi ceramahnya semuanya hanya hayalan, kan bisa. Nah ini dugaan, nah, sama aja lamun. Nah gitu lah. Kita lanjutkan. Banyak yang bilang Kiai kok kasar, katanya nggak sopan. Gimana tanggapan kamu? Lah, nggak sopan gimana? Kalian tahu Sayyidina Umar bin Khattab yang julukannya Al-Faruq, akhirnya beliau melawan kematian. Apakah kalian berani mengatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu galak, tidak sopan? Terkadang ya rasa kasih sayang itu bukan sekadar bahasa terusan, namun rasa kasih sayang itu perlu dengan sebuah bentakan.
Rasa kasih sayang yang saya pahami perlu dengan kata bentakan. Bukan bos. Jadi pengusaha Kiai Hajat yang begini itu memanggil akal sehat. Jadi yang kerasnya itu bukan hatinya. Ini yang keras itu adalah untuk orang-orang yang terlalu nyaman tidur dalam sebuah pembunuhan. Andai kata Kiai kami diam saja, itu malah rusak. Kiai kami tidak takut dihujat oleh para netizen. Karena mengapa? Karena Kiai kami takut negara ini akan semakin rusak. Nah, katanya kiai kami takut negara ini akan semakin rusak. Nah, sekarang juga kami sebagai netizen tidak mengizinkan seorang ulama, tokoh agama, terus pesantren masuk ke dalam politik karena takut nanti para ulama, para kiai tersebut menjadi rusak, impas. Ya, karena negara ini lagi krisis figur. Jadi, jangan memaksakan diri untuk mengomentari politik, jangan memaksakan diri untuk masuk ke politik. Kiai ulama ya sudah ngurus untuk keagamaan, untuk pesantrennya, untuk santri-santrinya, itu aja cukup beres kan. Karena kalau dengan dalil yang seperti itu, dengan rasa kasih sayang kepada negara, saya juga punya dalil yang seperti itu. Saya sayang kepada kiai, saya sayang kepada ulama. Makanya para ulama, para tokoh agama jangan masuk ke politik, karena saya sayang, kami sayang, netizen sayang pada kalian, agar kalian tidak ternodai, agar kalian tidak terjerumus dengan adanya korupsi. Karena ketika seorang kiai menjadi pejabat atau menjadi pemimpin pemerintahan, nanti ketika kena korupsi atau tersangkut dalam korupsi, itu akan menjadi buruknya bagi semua ulama, kiai, ustadz. Itu akhirnya akan terkena dampaknya gara-gara ada satu oknum. Mengerti? Lanjut. Ya, orang yang berhak bersuara, namun mereka tidak berani dalam berkata. Banyak orang-orang yang mempunyai gelar, namun mereka tidak berani untuk melawan sebuah kebatilan. Itu salah sebenarnya. Jadi Kiai Haji Aceh Wujud ini adalah sebuah contoh yang pantas kalian tiru. Beliau mengungkapkan tuh contoh yang pantas kalian tiru. Kakinya di atas meja, teriak-teriak, dan menggunakan kata seandainya, menggunakan kata lamun setiap perkataan, setiap ceramah. Ditiru kata-kata kasar meskipun itu lamun, meskipun itu seandainya. Tapi ya tetap aja kasar. Mau seandainya mau enggak, tetap aja kasar disebutnya. Mau kemanapun carinya itu tidak mengaku kata kasar. Dicari sana, mana ada yang membela, nonton video tersebut kok nggak ada kata-kata kasar. Mau pakai kata lamun, itu nggak akan ngaruh. Tetap aja kan, tetap menyebutkan kata itu kan, gitu loh. Jalan itu bukan soal viral, sopan santun, maupun apapun, tapi soal sebenarnya membela hak negara meskipun beliau diserbu dengan hal yang batil. Lah, apa ini tadi ketikannya? Nah, bagaimana dengan netizen yang bilang Kiai cuma mau pansos katanya? lah, pansos gimana bos? Beliau dari dulu sudah punya pengikut, sudah punya pesantren, sudah punya sejarah. Andai kata jika beliau. Tapi kami nggak tahu siapa itu Ustadz Mujib. Itu kan hanya di Garut, nggak seluruh Indonesia. Sedangkan KDM yang mengamati, yang membela, yang menyukai dan mencintai itu seluruh Indonesia. Paham? Ini pansos, ya beliau tidak bikin TikTok, joget-joget atau bikin konten bagi-bagi beras kayak pejabat-pejabat yang kaya lain. Tapi sebenarnya kami tidak begitu. Kalian tidak tahu apa itu pansos. Pansos itu adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan imbalan. Itu yang namanya pansos. Kiai kami itu tidak perlu membuat konten membagi-bagi uang, membagi-bagi beras hanya untuk sebuah viewers. Nah, ini menyindir, nggak perlu bikin konten, nggak perlu bagi-bagi uang, dan nggak perlu bagi-bagi beras. Ini maksudnya apa? Nah, mending yang seperti itu, udah jelas-jelas membantu rakyat yang lapar, rakyat yang lagi kelaparan nih. Apa iya akan butuh dengan ceramah? Ya tetap makan dan minum, dibantu dulu, dikasih makan dulu, kasih minum, barulah kita ceramah, kan enak gitu loh. Jadi si orang itu nggak keburu
pingsan duluan atau metong duluan. Yang mending bikin konten bagi-bagi. Nah, untuk memotivasi itu lebih bagus, lebih beradab, lebih apa, sosialisasi banget gitu loh. Lebih menolong orang. Meskipun kita tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan apa ya, ilmu keagamaan, tapi kalau mau berbagi itu menurut saya jempol bagus. Meskipun itu konten, yang penting itu pembagiannya asli. Meskipun itu dibikin konten. Ya, ini cuma sekedar dari saran dari saya. Sebelum mengurus masyarakat, ya urus saja dulu hubungan dengan wakil gubernur. Ya, cuma segitu dari saya. Dan singkat. Kita ulangin lagi ya. Ini ada sindiran lagi. Saya, sebelum mengurus masyarakat, ya urus saja dulu hubungan dengan wakil gubernur. Nyindir lagi. Katanya sebelum mengurus masyarakat, hubungannya diperbaiki dulu sama wakil gubernur. Kalau wakil gubernur itu cuma satu. Kalau untuk memperbaiki hubungan sangat mudah sekali. Kalau masyarakat itu banyak. Kalau wakil gubernur kan udah tahu rumahnya. Tapi kalau masyarakat harus ke sana, harus ke sini. Yang diutamakan mana dulu? Sok pikir, cik pikir. Ini sekolahnya, aduh ya, pantesan di pesantren. Jadi hanya, ya maaf ya, kalau menurut saya ini wawasannya jadi, aduh, seharusnya lengkap ya. Coba pesantren Fauzan itu ada apa aja sih? Kok ini santrinya cara berbicara wawasannya kurang luas gitu loh. Maaf, jadi seperti ini. Malah nyindir-nyindir gubernur, nyindir-nyindir hubungannya dengan wakil gubernur. Kalau wakil gubernur cuma satu nih, rumahnya tahu, nomor HP-nya tahu, ketemuan gampang. Tapi kalau masyarakat itu kan jauh. Masyarakat banyak yang membutuhkan. Kalau wakil gubernur kan tinggal ngomong hubungannya ini gampang. Ya lebih memikirkan masyarakat dulu dong. Aduh, sok sekolah sih bener. Sekolah tentang apa? Aduh, keadab, kesosialisasian. Ya, ini menjadi pemuja-pemuja Ustadz Aceng jadinya seperti ini. Ya maaf, karena ini santrinya sendiri yang menandakan seperti ini, yang mempertunjukkan dirinya seperti ini, hingga akhirnya aduh, nggak kelihatan pintar. Maaf, karena memang benar. Ya, cuma segitu dari saya. Nah, ini apa lagi? Ini video untuk apa sih? Memprovokasi. Video untuk apa gitu. Persib Bandung juga sempat dijanjiin 1 miliar, tapi katanya nggak sesuai. Kalau 1 miliar saya jawab nih, 1 miliar udah dikasih sama Gubernur Jawa Baratnya langsung. Yang menjadi isu sekarang itu Pemprov Jabar yang tidak mengeluarkan uang sampai 1 miliar, hanya ada 300 juta. Ya, mudeng. Kalau Deddy Mulyadi sudah ngasih langsung uang pribadi, sudah diakui oleh ketua Persib, pengurus Persib. Mau apa? Hah? Perebutan SIM itu adalah sebuah kebanggaan untuk masyarakat Jawa Barat. Kalau udah janji mau membayar uang 1 miliar, ya bayarlah. Perlu berkoar-koar di sosial media. Udah dibayar coy. Nah ini nih, ini oh pantesan di pesantren ya. Jadi terfokusnya sama Ustadz Aceng Mujib yang lagi ceramah. Jadi nggak mendengar berita, nggak mendengar. Ikuti, makanya Kang Deddy Mulyadi. Kalau katanya Kang Aceng ya, jangan Ustadz lah. Kang Aceng ini mendukung Deddy Mulyadi atau kemarin mencoblos Kang Deddy Mulyadi, harusnya santrinya juga ikut. Ya, karena kemarin ada orang yang ngomong seperti itu, saya mencoblos Kang Deddy Mulyadi, itu pun arahan dari Ustadz Aceng, itu ada pembelanya kemarin. Nah, kalau seperti ini harusnya ikut dan mengikuti juga sosial medianya, bahwa Kang Deddy Mulyadi ini ngasih langsung uang pribadi, bahkan duitnya kurang 200 juta itu kurang, menjual sapi 4. Jadi uang rekening 800 ditambah lagi jual sapi 4, 200 juta. Jadi pas 1 miliar dikasih di DPRD. Disaksikan oleh Ono Surono. Nah, yang menjadi isu sekarang 300 juta itu dari Pemprov Jabar.
Kang Dedi ini meminta Pemprov Jabar kalau bisa ngasih 1 miliar, jadi totalnya 2 miliar. 1 miliar dari uang saya pribadi, yang 1 miliar lagi dari Pemprov Jabar. Mudeng. Ya ingin menyumbangkan uang 1 M untuk pensiun, tapi buktinya mana? Kosong kan? Nah, terbukti kan udah jelas bahwa si santri-santrinya ini, bahkan mungkin Ustadz Acengnya, mungkin ini dugaan nggak mendukung karena nggak tahu sampai saat ini isunya. Kang Dedi ngasih uang pribadi pun nggak tahu. Malah ini 1 miliar mana, jangan koar-koar. Mau ngomong kasar nanti, aduh. Saran dari saya cuma satu, tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Kamu tuh kebanyakan ngomong balelol, terus ngomong tanpa data, kelihatan nggak mendukung KDM, pantesan. Kebanyakan nyantri seperti ini, maaf, karena terlihat jadi seperti ini, terlalu fanatik ya. Nih, Rumah Sakit Al Ihsan ini dibahas juga, diganti nama jadi Rumah Sakit Welas Asih. Apa pendapat kamu? Coba kita dengarkan. Sepintar mana ini anak santri Ustadz Aceng? Yang harus diganti itu bukan namanya, tapi pelayanannya. Karena pasien itu butuh fasilitas dan pelayanan. Betul sekali, memang setelah diganti itu bahkan Kang Deddy Mulyadi akan memberikan pelayanan yang lebih bagus, bahkan akan disetarakan sama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mari kita resapi pesan buat netizen yang suka fitnah ulama. Nggak ada yang fitnah, nggak ada yang fitnah, itu semuanya nyata, real kejadian, bahkan videonya masih ada. Silahkan ditonton berulang-ulang sampai 100 kali. Seruput kopi bisa. Dan salah netizen yang iman sekadar bisa mengomentari salah ulama, saya ucapkan kalian tolol, kalian goblok buat saya. Oke. Berarti ini menandakan kan buah itu nggak akan jauh dari, kalau buah jatuh nggak akan jauh dari tangkalnya, dari pohonnya nggak akan jauh, pasti akan di dekat-dekat situ aja. Ketika gurunya seperti ini, muridnya juga akan seperti ini. Aku yakin dari kemarin semua santrinya bilang kata-kata kasar seperti ini. Kata-kata tolol itu menjadi andalan. Wow, viralkan ini. Kesel. Masa kamu komentar katakan lagu? Berpikirlah sebelum kalian berkata. Kalian berkata itu mau anjing-anjingkan, mau tolol-tololkan kiai kami. Kami sebagai santri, sebagai alumni, kami tidak terima, bos. Kiai kami anjing-anjing dihujat oleh para kalian semua. Saya tidak peduli kalian tentara, polisi, pejabat, apapun itu. Tuh nih, sok-sokan banget. Saya tidak peduli kalian tentara, kalian pejabat, kalian apapun itu. Ya, dengerin baik-baik. Viralkan ini. Ada yang berani menghina diri saya. Darah saya sedang mengalir di bawah tanah. Ada kali bahasa bahasa Sunda mah, mau hudangkun mau walaupun sare, mau sare hudang Aisyah kami. Yang menghudangkan itu siapa? Yang ngebangunin netizen itu siapa? Aduh, ini. Kami bilang, bukan berarti kami takut. Kami mempersilahkan Anda buat menghina para kiai atau gimana. Kami lihat dulu. Mau gimana jauhnya sih kalian bermain dengan kami? Santi Fauzan, dia harus membela diri itu bukan karena menjadi jagoan, tapi karena... Nih, siapa juga yang menantang santri kalian? Siapa yang menantang kalian? Siapa yang bilang yang ngomong kalian takut? Itu kan pernyataan kalian. Kita diam. Bukan diam, kalian ini mencari-cari netizen yang mengomentari, yang menghujat Ustadz Aceng kan. Kalian mencari-cari kan, banser-bansernya kan. Bukan diam itu namanya. Katanya Ustadz Aceng mau dihina seluruh dunia pun tidak akan ngaruh. Nah ternyata ngaruh ke santrinya kan. Sekarang orang yang pada ngebela KDM, apakah mencari-cari orang yang demo, orang yang menghujat? Enggak seperti ini. Kok ini luar biasa banget, nomor 1 banget sepertinya di hidup
para santrinya. Wah, Terkadang manusia itu lebih paham dengan bahasa ukuran dibandingkan dengan kitab kurasan. Disitulah maka Sani Fauzan nyalusan untuk belajar dan membela diri kalian. Sekarang mengatakan ya yang itu tolong anjing lah, itulah inilah. yang ngomong seperti itu siapa duluan? Hingga akhirnya kata-kata dibalas dengan kata-kata. Kan seperti itu, udah fair. Yang anjing itu bukan teman saya tapi kalian. Tuh, ya. Semakin lama ya akan terlihat jelas seperti ini nih hasilnya nih. Ini nih hasilnya. Ternaknya nih. Kalau saya berbicara di dalam kata andaikan jika ada gubernur yang mensalahkan santri masuk dalam politik itu salah. Ada memang, kan udah jelas ada, memang nggak boleh karena saking sayangnya. Kenapa nggak boleh masuk? Harus tahu dong, berarti disayangi. Biar kalian ini tidak ternodai, biar kalian benar-benar fokus ke dalam agama, fokus ke dalam didikannya para ulama. Mudeng. Saya berbicara itu itu goblok, memang bener. Emang santri itu nggak harus belajar politik, bahkan santri itu harus belajar politik. Mengapa? Karena ada bahasa Subhano Yaum Rijal God. Pemimpin di masa depan adalah pengguna yang akan datang. Pengguna yang akan datang itu siapa? Santri. Nah, santri belajar politik, emang ada yang melarang kalau santri belajar politik? Ini kan bukan belajar, ini sedang ngegosipin, ini sedang ngomongin orang. Apakah saya tanya balik nih, secara pelan dan tidak kasar, apakah ngegosipin orang itu diajarkan ke santri? Apakah ngegibah ke orang itu diajarkan ke para santri? Apakah lamun atau kata-katanya itu diajarkan? Aduh, semakin terlihat Rusaknya negara karena apa? Karena tidak ada santri, tidak ada agama. Yang kalian tahu hidup di dunia itu ada dua. Yang satu agama, yang kedua negara. Bahkan jika santri membela negara itu hukumnya wajib karena ada dalil kubuatan bila iman. Mencintai negara itu adalah sebagian dari iman. Lah, itu tahu sendiri ngebela negara, bukan ngejelekin negara. Ayo. Saya mengatakan bahwa jika ada gubernur yang mengatakan bahwa santri itu jika bahwa santri terjun ke dalam politik itu salah, itu benar. Mengapa? Karena santri itu membela pada negaranya. Mengapa? Karena itu sebuah dari iman. Jika kalian mengatakan bahwa orang yang berdiri itu tolong, kalian yang tolong, bukan orang saya. Punten. Orang saya punya, itu udah tinggi, sejarah udah di mana-mana, pengetahuan udah punya, santen gede. Kalian siapa? Punya ilmu apa? Sebelum kalian menghadapi para kiai. Tuh, malah balik dihina. Kalian siapa? Para penguasa, hadapi dulu kami. Ya, buat kalian hadapi. Ngapain capek-capek menghadapi kalian? Emang ada yang mau ngehadapin? Kalian kan yang kepanasan. Netizen gak kepanasan. Netizen hanya berkomentar, mengkritik seperti itu. Ngapain? Berarti secara tidak langsung nantang. Dulu kami, sebelum kalian dulu kami. Jika andai kata jika kalian ingin mengadu ilmu agama, oke. Andai kata lagi, bener kan ternak keturunan. Andai kata, lamun, jikalau. Kenapa sih ya banyak oknum? Ini bukan oknum ya. Kenapa banyak oknum? Ya bukan oknum. Banyak sekali ulama ustadz yang menggunakan andai kata. Saya pikir oknum, tapi ternyata banyak. Ini gimana? Nah, ini santri juga calonnya seperti ini nih. Aduh, berandai kata lagi. Kenapa ngomong selalu berandai kata? Nggak ada kah sesuatu yang nyata terlihat oleh nih panon, nih oleh mata? Yang terlihat itu yang dibicarakan, bukan andai kata atau katanya atau lamun. Ya Allah, ya Robi. Aduh, yang banyak mau apa? Mantis balado. Mau tahu oke, kita aduin. Mau tentang pakaian, oke. Kita banyak kok. Kiai, santri, yang kaya-kaya banyak. Kita mau adu ilmu jatuh, mau ilmu berantem, mau apa, oke, santri siap. Santri harus selalu siap dalam kondisi apapun. Siapa yang lagi ngomongin adu ilmu, adu kekuatan?
Secara tidak langsung ini santri sombong, songong. Santri diwajibkan belajar bela diri wajib. Santri belajar politik wajib. Jadi kalian, jika kalian andai kata ingin menghujat kiai kami, maka langkahi dulu mayat kami. Ya, cuma segitu dari saya. Lah ngapain kalau sudah jadi mayat dilangkahin? Aduh, ini belajarnya di mana? Kalau sudah jadi mayat dilangkahin, ya dikubur, dimakamkan. Ya Allah ya Robbi. Aduh, saya sedih dan turut prihatin dengan santri-santri yang seperti ini ya. Semoga masuk ke pondok pesantren yang benar, belajar yang benar, sehingga tidak jadi seperti ini hasilnya loh. Sangat prihatin, sedih melihat seperti ini. Langkahin dulu mayat saya. Loh, kalau sudah menjadi mayat, ya dimakamkan lah. Kenapa harus dilangkahin? Kita manusia, jangan melangkahin seperti itu. Kok mengajarkan untuk melangkahin? Ini gimana konsepnya? Coba netizen komen di kolom komentar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini adalah kegiatan yang memberikan hiburan bagi masyarakat Jawa Barat karena hari ini anak-anak sekolah kan masih libur. Karena kegiatan liburan ini digunakan untuk membangun sportivitas dengan menonton klub-klub terbaik mengikuti Piala Presiden. Dan ini disupport oleh Pak Pangdam 3 Siliwangi, Pak Kapolda Jabar, standby. Tadi pengamanannya sangat rapi dan anak-anak yang nonton juga sangat rapi, tertib. Nah, ini luar biasa sekali melihat antusiasme para bobotoh begitu Kang ya. Nah Kang, kalau langkah-langkah sendiri untuk menjaga keamanan dan ketertiban sendiri Kang? Pertama kita hari ini fight ya, pengamanannya berlapis. Pak Kapolda tadi sudah menjelaskan, bahkan ada beberapa yang dirazia ya, yang kira-kira itu tidak ada kaitan dengan sepak bola. Misalnya nonton kok bawa botol minuman, kan nggak boleh. Minumannya minuman ada alkoholnya, bukan air mineral, nggak boleh. Tadi Pak Kapolda menyampaikan, ya kita sampaikan kegiatan ini harus tertib karena melibatkan klub dari luar, dan tentunya kita tunjukkan sportivitas seluruh klub yang ada di kita, para penontonnya, para penggemarnya, bobotoh, Viking semuanya hari ini memberikan supporting yang baik. Yang berikutnya juga akan ekonomi tumbuh tuh, banyak pedagang di luar. Setelah itu sopir angkot dapat orderan hari ini ya. Saya lihat penuh banget dan belum masuk, sekarang masih bertahap, dan tentunya ini angin segar bagi masyarakat Jawa Barat. Hei, ono surono. Ente ulah ngaku goreng wae gubernur atuh. Oh, ini di Surya Paloh. Terus halus digawena. Saya dukung KDM tuh. Mane aku goreng wae. Iri, fitnah, iri, dengki, hasut, fitnah ke gubernur. Aku goreng gubernur sudah tobat. Dibalik kudu tobat mamane. Gawe nangan ukur ngasut ke rakyat. Datang ke pesantren ngasut, datang ke yayasan ngasut. Aku orang gubernur. Nu terbalik mamane. Tahu gawe mane? Ambur ngebaceo ngasut. Kita tobat gubernur. Sia nu kudu tobat mah tuh. Tuh. Mang Ono. Bandungan ate ngukur ngasut weh. Terbalik karunya tuh eta rakyat Jawa Barat. Bermak rek dimajukeun ku gubernur teh. Mana yang ngebaca ngaku goreng wae. Di Bandungan nanti ngukur urusan duit wae. Lain ngurus ta, fakir miskin yatim piatu diurus. Kalah ngadu domba ka rakyat. Datang ke pesantren ngaku goreng, datang ke ditu ngaku goreng. Lah iya. Ngaku goreng mana we kelakuanana. Kembali setelah hari ngomong teh. Bertobat. Minta tobat ke gubernur. Mana yang kudu tobat mah? Ampun Gusti Agung. Sia yang kudu sadar mah. Ono Surono, sia orang Sunda lain euy. Ngaran wae Ono Surono. Ngacapruk aing ngomong teh sia teh. Terbalik. Cik tobat mana kudu tobat. Tah Mang Ono. Suha tuh. Ngaca sia. Kalakuan mana teh. Balik tuh sia nu kudu tobat mah Ono Surono
Ya, begitulah video-video yang saya tampilkan hari ini ya. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya hanya menanggapi dan merespon tentang video-video yang ada di hari ini yang muncul ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.